Belalang Sembah alias Dimantis tampil progresif dengan memangkas waktu 1,6 detik di hari kedua tes Jerez, Minggu 15 Februari 2026. Pace Moto3 melonjak tajam dan Maximo Quails tampil menakutkan sebagai kandidat favorit juara dunia Moto3 di tahun 2026. Ini ulasan lengkap hari kedua tes Jerez. Tonton sampai habis biar kamu tahu peta pertempuran kompetisi grup neraka Moto3 di tahun 2026 seperti apa. Yuk langsung kita mulai. Kita bedah data hari kedua di Jerez. Kondisi trek yang sepenuhnya kering memungkinkan para pembalap untuk benar-benar melakukan time attack. Fokus utama kita adalah Maximo Quails. Data menunjukkan Quails bukan sekedar cepat, tapi ia menetapkan standar baru. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 43,930 detik. Ia adalah satu-satunya pembalap yang berhasil menembus tembok 1 menit 43 detik di sesi ini. Hampir mendekati lap time all-time record milik David Alonso dengan torehan 1 menit 43,710 detik. Yang menarik, catatan waktu ini tidak didapat di awal sesi, melainkan pada lap ke-53 dari total 60 lap yang ia lahap. Ini mengindikasikan bahwa Quails mendapatkan peak performernya setelah simulasi panjang, sebuah data krusial untuk manajemen ban saat balapan nanti. Bergeser ke posisi 2 dan 3, kita menemukan anomali statistik yang menarik. Scott Ogden yang mengendarai KTM dan Adrian Fernandez yang mengendarai mesin Honda mencatatkan waktu yang identik, yaitu 1 menit 44,054 detik. Tidak ada selisih 1/1000 detik pun di antara keduanya, sama-sama terpaut 0,124 detik dari Quails. Ini membuktikan bahwa level kompetitif antara sasis KTM dan Honda di Jerez sangat berimbang di tangan pembalap dan tim yang tepat di Eropa. Sekarang perhatikan peta persaingan di 15 besar. Gap kompetisi tahun 2026 ini sangat rapat. Dari Maximo Quails di P1 hingga pembalap ke-15 di P15, selisihnya masih di bawah 1 detik, tepatnya 0,995 detik. Artinya, kesalahan kecil di satu sektor saja bisa melemparkan pembalap dari posisi podium keluar 10 besar. Ini definisi teknis dari grup neraka yang sebenarnya bisa kamu lihat di layar. Siapa saja yang menempati urutan 1-15? Sementara itu, Double Champion Rockies Cup dan Moto3 Junior Championship, Brian Uriarte menempati posisi ke-18 dengan torehan waktu 1 menit 45,072 detik. Rekan setimnya, Veda Zenmitani, menempati urutan ke-25 dengan torehan waktu 1 menit 45,950 detik. Terakhir di segmen 1 ini kita lihat progres pembalap Indonesia, Dimantis atau Belalang Sembah, Veda Pratama. Di hari kedua ini, Veda menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 44,968 detik. Jika kita komparasi, Veda berhasil memangkas waktu cukup signifikan dibandingkan hari pertama, yakni 1,660 detik, dan akhirnya masuk ke bracket 1 menit 44 detik. Meskipun secara posisi ada di P17, bedanya tipis sesuai dengan prediksi kita kemarin. Bahkan, gap Veda dengan Quails hanya 1,038 detik, yang sebenarnya cukup kompetitif untuk bisa bersaing di simulasi time attack. Selain itu, Veda adalah salah satu pembalap tersibuk dengan melahap total 73 lap untuk pengumpulan data race pace, bukan sekedar single lap semata. Kita masuk ke analisis combine practice time untuk melihat progres sesungguhnya. Perbedaan kondisi trek antara hari pertama dan kedua menghasilkan data yang sangat kontras. Jika di hari pertama Alvaro Carpe menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,980 detik, di hari kedua angka tersebut sudah tidak relevan. Maximo Quails memangkas waktu tersebut secara drastis. Selisihnya mencapai 1,050 detik, lebih cepat dibandingkan catatan terbaik Carpe di hari sebelumnya. Pemangkasan waktu hingga 1 detik penuh di kelas Moto3 adalah indikator teknis yang masif. Ini menunjukkan bahwa grip aspal Jerez sudah optimal dan para pembalap mulai menekan hingga batas limit motor.
Lonjakan performa ini mengonfirmasi perubahan fokus program tes. Jika sebelumnya tim lebih sibuk mencari base setup, feeling terhadap ban, dan simulasi race pace atau daya tahan balap, data hari kedua menunjukkan bahwa para pembalap sudah masuk ke fase simulasi time attack. Mereka tidak lagi sekedar memutar sirkuit, tetapi mulai melakukan simulasi kualifikasi dengan ban baru, bahan bakar minim, dan strategi satu lap tercepat atau time attack. Inilah yang memicu ledakan catatan waktu yang kita lihat di tabel combine. Dampaknya, ya, tingkat persaingan menjadi sangat padat. Tingkat kompetitif Moto3 tahun 2026 ini level kerapatannya sudah menyerupai kelas MotoGP. Lihat datanya, dari posisi pertama hingga posisi ke-15, rentang waktunya sangat tipis. Tidak ada dominasi tunggal yang berjarak jauh. Satu kesalahan kecil di titik pengereman atau kehilangan momentum saat keluar tikungan bisa mengubah posisi secara signifikan di papan waktu. Ini adalah indikator bahwa performa motor antara pabrikan KTM, Honda, CF Moto kini berada di titik keseimbangan performa yang setara. Terakhir, mari kita bedah sektor analis untuk melihat di mana waktu tersebut dipangkas. Setiap sektor kini dikuasai oleh spesialis yang berbeda. Di sektor 1 yang mengandalkan kecepatan masuk tikungan pertama, catatan waktu terbaiknya 27,405 detik dimiliki oleh Scott Ogden. Namun, di sektor kedua, Maximo Quails memberikan perlawanan dengan catatan waktu 14,766 detik. Masuk ke sektor 3 yang teknikal, ada Adrian Fernandez yang tampil sangat presisi di angka 30,476 detik. Di sektor keempat, ada Quails kembali mendominasi dengan 30,90 detik untuk menutup lapnya. Data sektor yang terdistribusi ke berbagai pembalap ini membuktikan bahwa tidak ada satu pembalap pun yang benar-benar superior di seluruh bagian sirkuit. Kuncinya ada pada bagaimana menggabungkan basis sektor tersebut menjadi satu lap yang utuh dan sempurna. Jika dikombinasikan semua putaran waktu tercepat di hari kedua ini, kalian mau tahu nggak angkanya berapa? Torehan ini mencatatkan waktu 1 menit 43,557 detik, yang memecahkan all-time record milik David Alonso 1 menit 43,710 detik di tahun 2024. Padat nggak? Top 5 rider Moto3 tahun ini? Sekarang kita masuk ke segmen khusus membahas Honda Tim Asia dan Veda Pratama. Fokus utama kita pada pembalap Indonesia, yakni Veda Ega Pratama. Secara kasat mata di papan klasemen, Veda menutup hari kedua di posisi ke-17 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 44,968 detik. Terpaut 1,038 detik dari Maximo Quails. Bagi penonton awam, posisi ke-17 mungkin terlihat belum memuaskan, tapi mari kita bedah data telemetri lap time-nya lebih dalam karena ada lonjakan performa yang masif di sini. Indikator paling krusial adalah komparasi waktu antar hari, di mana pertama, Veda masih berkutat di angka 1 menit 46 detik. Namun, di hari kedua ia berhasil menembus tembok 1 menit 44 detik pertamanya. Artinya, ada pemangkasan waktu atau improvement sebesar kurang lebih 1,6 detik dalam satu hari tes. Ini bukan angka sembarangan. Memangkas 1,6 detik di level kejuaraan dunia mengindikasikan bahwa Honda Tim Asia dan Veda telah menemukan sweet spot pada setup motornya. Entah itu perubahan gearing ratio untuk akselerasi keluar tikungan, setup suspensi yang membuat Veda kini lebih nyaman melakukan late braking di tikungan cepat Jerez, atau bahkan adaptasi feeling sasis dan ban Pirelli di NSF 250 RW milik Honda Tim Asia.